kayak sampai-sampai itu gue sebagai penonton kayak cringe gitu kan, kayak itu serius kayak gitu, itu bener kayak gitu. Hey, what is everybody, welcome back to my channel, gue Aizan, welcome back to movie review. Oke, jadi kali ini kan udah lihat di thumbnail lah, mungkin juga di judulnya, kalau misalnya gue bakal review film Tinggal Meninggal. Oke, jadi ini film menurut gue salah satu film yang kocak ya, kayak gue sangat-sangat enjoy nontonnya gitu. So, impression gue setelah gue nonton Tinggal Meninggal, ini adalah film yang cringe, film yang asik, lucu, seru, haru, dan fun aja ditontonnya gitu. Dan overall menurut gue ini film yang bagus. Terus premis yang diberikan oleh film ini gitu, kayak menurut gue cukup fresh ya, karena nggak terlalu banyak film yang gue tonton seperti ini premisnya gitu ya. Dan mungkin gue juga tidak ada banyak pembanding, tapi setelah gue nonton ini, it's fresh, it's fun gitu. Dan gue kasih rating film ini tuh di angka 8, oke? Jadi di angka 8, mungkin 8,2 aja sih, okay. It's a fun movie, fresh juga, and that's my rating, that's my scoring for this film. Oh ya, by the way, gue juga kayaknya untuk mereview film gitu ya, kayak gue butuh standar gitu, kita butuh KPI untuk bisa menentukan bagaimana film itu bisa dikatakan bagus. Dan gue juga kayak membuat 3 tier dari film. Ada film oke, film bagus, film yang menurut gue gak bagus gitu, atau mungkin ada keempat yang kayak bagus banget gitu. Dan ini menurut gue masuk ke film yang bagus. Dan tadi KPI-nya itu gue singkat dengan CPL. Aneh sih namanya itu, ke CPL tuh kayak pas sekolah ngasih capaian pembelajaran apa ya, gue lupa. Tapi intinya CPL di sini adalah singkatan, dan kepanjangannya adalah C, cerita, P itu penyampaian, L-nya itu adalah lain-lainnya. Jadi kita breakdown. Kalau misalnya C, cerita dari film ini seperti apa alurnya, bagaimana writingnya, penulisan dari film ini. P, penyampaiannya itu kayak bagaimana setelah kita tahu ceritanya, kita tahu alurnya, itu penyampaian media via filmnya itu gimana gitu. Apakah akan kita ngerasa, oh ceritanya bagus, tapi penyampaiannya kurang. Pasti ada juga yang kayak gitu kan, kayak story-nya bagus, tapi mungkin penyampaiannya kurang, jadi nggak serak gitu. Dan L itu adalah lain-lainnya. Jadi lain-lainnya di sini tuh gue bisa mengelompokkan, salah satu contohnya adalah kayak visualnya, audionya, dan juga actingnya, dan mungkin ada banyak yang lain gitu ya. So langsung aja, kalau misalnya menurut gue filmnya itu premisnya simple, kayak tadi gue bilang, kalau premisnya fresh, tapi simple banget film. Jadi film ini menceritakan Gema bener, karakter utama kita. Jadi karakter Gema ini tuh orang yang gak punya temen dari kecil, gak punya sahabat dari kecil, bahkan jauh dari orang tua juga. Jadi karakter ini tuh sangat-sangat sendirian gitu, sangat-sangat gak punya teman, gak punya sahabat. Nah karena itu dia tuh gak pernah merasakan kayak hangatnya persahabatan dari kecil sampai gede di sini. Di sini tuh dia ceritanya udah kerja, dan sampai kerja pun dia tidak pernah merasa hangatnya sentuhan persahabatan. Dan di sini tetap premisnya, kira dia merasakan kehangatan tersebut, kayak orang-orang dekat dan peduli sama dia, itu setelah kematian bapaknya. Jadi dia merasa, oh dengan ada yang mati dari keluarga gue atau orang terdekat dari gue bisa mendapatkan kehangatan gitu, gue bisa mendapatkan attention, gue bisa mendapatkan kepedulian, perhatian dari teman-teman gue, seperti itu. Tapi gitu aja, cuman kayak gitu doang premisnya, tapi dikembangkan dan bisa ngerasa lebih asik aja nontonnya, lebih seru aja nontonnya. Dan juga si Gema ini tuh, dia tuh freak sebenarnya, kayak dia tuh dianggap freak sama teman-teman, dari teman SD sampai teman-teman kantornya itu ngerasa kalau dia tuh freaknya kenapa? Karena dia suka komat-kamit gitu, kayak suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau dari film ya, dari segi film dia tuh kayak ngomong ke audiens, kayak dia tuh lihat ke kamera nih, terus kayak ngomong bla 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 bla, lagi camping aja gitu. Dan itu dibilang kalau lagi komat-kamit, orang lain liatnya gitu. Dan ini jadi kayak film yang kocak banget sih menurut gue. Kayak tadi gue bilang, kocak banget gitu. Kayak di sini titik letaknya, kayak si Gema ini karena tadi nggak pernah merasakan perhatian yang lebih gitu ya, dia tuh melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan perhatian tersebut, yang dimana dia dapatkan pertama kali dari orang tuanya yang meninggal. Bapaknya meninggal, dia baru dapat perhatian dari teman-temannya gitu. Dan di sini si Gema tuh beneran melakukan apapun, dan yang gue bilang apapun itu beneran apapun, guys. Lo harus nonton sih untuk dapat film itu, kayak lucu banget. Kayak sampai-sampai itu gue sebagai penonton kayak cringe gitu kan, kayak itu serius kayak gitu, itu bener kayak gitu. Dan kayak
nonton film itu kan kayak ada karakter-karakternya gitu, dan si game ini melakukan rencana-rencana anehnya itu, dan gue kan ngerasa ini teman-temannya pada percaya nih kayak ada beberapa scene atau satu scene yang kayak bisa bikin satu bioskop ketawa, dan that's from my humble opinion tuh kayak itu keren banget sih, kayak lu berhasil untuk bisa bikin satu bioskop ketawa, it's cool, itu keren banget sih. Dan gue juga nonton agak lain, kalau nggak salah ini tuh kayak satu studio ya dengan agak lain filmnya, dan in my opinion film ini lebih bagus daripada agak lain. Kalau misalnya kalian ngerasa agak lain itu udah bagus, gue ngerasa juga filmnya bagus, lucu, ini lebih bagus menurut gue. Dan Risto Emmanuel, dia kan kalau nggak salah writer dan juga producer ya, atau director dari film ini. He really made a good film, he really did a good job. Dan ada satu hal yang gue suka juga dari film ini, yaitu adalah attention to detailnya gitu. Jadi dari setiap scene awal sampai akhir, setiap karakter itu tuh kayak diberikan kayak apa ya, trait ya, atau karakteristik apa yang mereka lakukan sama ditampilkan di layar gitu ya. Dan itu kayak kita cuma lihat kayak beberapa detik doang gitu, tapi scene yang itu yang ditampilkan cuma beberapa detik itu kayak dibales di akhir kalau misalnya si Gema tuh memperhatikan trait-trait mereka kayak gitu, dan di akhir film tuh si Gema kayak menunjukkan keperhatian dia terhadap teman-temannya gitu, dan itu kayak terpay off banget, kayak keren aja gitu menurut gue, attention to detail. Dan juga tadi gue bilang harunya gitu, film komedi yang kayak gini bisa memberikan rasa haru tuh lucu juga gitu, dan gue gak expect untuk bisa memberikan rasa haru yang gue rasakan di saat nonton gitu loh. Kayak damn, sedih juga gitu. Kayak gue gak bisa ngasih banyak spoiler ya untuk apa harunya, karena menurut gue kalian harus tonton sendiri dan cari tahu sendiri. Menurut gue it's worth the time. Kayak mungkin gue ngasih sedikit ya cuplikan lah ya, kalau ngerasa kayak filmnya itu ngasih roller coaster kayak emosi gitu. Jadi kayak udah naik turun, naik lagi sedikit, terus turun lagi, terus akhirnya stabil gitu. Kayak itu yang gue rasakan nontonnya. Dan gue cuma bisa bilang kalau misalnya si Gema ini mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat. Kalau kalian nonton pasti kalian tahu. Oh ya, dan juga actingnya di sini gue ngerasa mungkin dari acting, karakter, dan juga penulisan karakter tuh cukup dekat ya dengan kehidupan sosial kita sebagai masyarakat, atau mungkin terutama Gen Z gitu ya. Karena kebetulan di sini kan latar belakang kayak creative agency, jadi mungkin banyak Gen Z yang main di sana, dan mereka memiliki banyak gitu ya karakter memiliki karakteristik. Ada yang kayak SJW-an, ada yang irian gitu, orang kayak sama-sama iri, ada juga yang ceplos gitu, ada kayak so asik juga gitu. Dan kayak dari karakter itu penulisannya dan juga portrayalnya jadi kayak kombinasi yang cocok dan pas gitu ya, dan hasilnya jadi kayak enjoyable banget gitu. Dan ini mungkin terakhir kali ya, ini terakhir menurut gua gitu, kayak gua tuh ada pesan sebenarnya untuk kita semua masyarakat, atau mungkin yang nonton juga gitu ya. Gue cuma punya satu pesan ini dari film ini gitu, jangan sampai kita melahirkan Gema yang lain. Itu mungkin terdengar seperti ya, masa lu jangan melahirin orang kayak gini, enggak. Maksud gue, kita sebagai individu memiliki tanggung jawab untuk apa ya, jangan mengucilkan orang lah, karena mereka berbeda, karena mereka memiliki pandangan atau kesukaan yang berbeda, kita kucilkan gitu ya. Jangan, karena dampaknya ini Gema sangat-sangat absurd ya, dan hopefully jangan kita menghasilkan Gema yang kayak gitu. Karena si Gema ini tuh kayak lahir dari lingkungan yang teman-temannya mengucilkan dia gitu. Nah, kita sebagai orang, individu, masyarakat, kita harus menghindari itu, kan. Kita punya peran sebagai teman. Kayak kita punya peran untuk bisa merangkul mereka. So overall menurut gue dari standar CPL yang tadi gue buat, ceritanya dapet, penyampaiannya bagus, lain-lainnya juga menurut gue sangat-sangat enjoyable banget, kayak bisa gue puas nontonnya gitu. So overall it is a good film. Ini film yang bagus menurut gue. Jadi apakah gue rekomendasi untuk tonton di bioskop? Menurut gue oke, kalian nonton aja, karena menurut gue it's a fun movie dan worth your time. Dan gue gak bilang kayak film ini bakal mengubah pandangan hidup gue, kayak segitu, tapi it is such a fun movie yang menurut gue worth to watch. Apalagi kalau misalnya lagi gabut gitu, go and try it.
it's so much fun. Dan that's all for it, for all the quick review. Jadi gimana menurut kalian? Gue pengen dengar pendapat kalian tentang film Tunggal Meninggal. Coba komen di kolom komentar ya. Kayak gue pengen dengar pendapat kalian semua. It's all great. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Stay safe, stay healthy, stay happy. Bye bye.